Saya nggak punya partai politik, saya nggak punya politik yang saya perjuangkan. I myself, saya sendiri. Saya juga nggak punya uang, nyogok-nyogok. Saya juga nggak punya orang yang mengangkat saya di atas. Tapi Ibu Megawati nawar jadi wapres. Pak Jokowi periode keduanya nawar jadi wapres. Pak Prabowo, saya baru datang dari Mesir, panggil, Pak, saya minta Pak Nasir membantu kami. Ya, jadi saya katakan Bapak, mungkin bukan saya yang paling tepat untuk menjadi Menteri Agama. Nah kita, orang Indonesia, kepalanya orang Indonesia, tapi isi kepalanya lebih barat daripada orang barat. Kepalanya orang Indonesia, tapi lebih Arab daripada orang Arab, pikirannya dan identitasnya. Terus Indonesia itu di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bicara tentang kurikulum cinta. Apa itu kurikulum? Dan apa itu cinta? Kurikulum itu adalah panduan karakter seperti apa yang kita akan lahirkan. Kita bisa mengorder masyarakat liberal melalui kurikulum. Kita juga bisa sebaliknya mencetak masyarakat radikal melalui kurikulum. Kita juga bisa mengorder masyarakat moderat melalui kurikulum. Tapi seringkali kita terlalu berpikir pragmatis di dalam membicarakan kurikulum ini. Mau dibawa kemana bangsa Indonesia ini ke depan? Mapping kita tidak punya. Coba kita lihat di Jepang. Kemodernan bangsa itu tidak mengurangi karakter, kepribadian, identitas negerinya. Budaya lokalnya masih tetap dipelihara. Kesantunan, perilaku tetap terpelihara. Ya. Jadi coba kita lihat di Cina. Namanya orang Cina di mana-mana juga tetap orang Cina. Tradisinya itu tetap dipelihara. Identitasnya. Jadi bukan hanya warnanya putih, matanya sipit, tapi budayanya pun juga terpelihara. Nah kita, orang Indonesia, kepalanya orang Indonesia, tapi isi kepalanya lebih barat daripada orang barat. Iya. Kepalanya orang Indonesia, tapi lebih Arab daripada orang Arab, pikirannya dan identitasnya. Iya. Terus Indonesia itu di mana? Indonesia itu bukan hanya pada pakaiannya, tapi jalan pikiran itu pun juga harus Indonesia. Jiwa kita pun juga harus menjadi Indonesia. Kalau kita tarik lebih bawah lagi, Bone. Apa sih ciri khasnya Bone? Ya, ada. Bone kita bangga sebagai orang Bone. Paling besar kabupatennya. Ya, paling apa lagi? Hanya itu yang kita bisa banggakan. Bone kita meratapi nostalgia masa lampau kita yang hilang. Tetapi dari segi pembangunan, indeks SDM kita, indeks pendidikan, indeks kesehatan kita kalah dari kabupaten-kabupaten yang lain. Karena itu, kalau ingin mengembalikan masa jayanya Bone sebagai pusat peradaban Bugis, pusat kerajaan Bugis, maka kita harus menampilkan keunggulan-keunggulan masyarakat Bone. Apa keunggulan masyarakat Bone? Satu, memiliki dirinya sendiri, self-assertive. Ya, matugengkeng, mageteng. Apa itu mageteng? Tangguh dalam prinsip. Ya, say no pada saat harus no. Say yes pada harus mengucapkan yes. Itu namanya mageteng. Tidak takut kesepian pada dirinya sendiri. Tidak cari-cari muka untuk mendapatkan popularitas. Ya, jangan kesepian terhadap pendapatnya sendiri. Kita tidak perlu hanyut dengan arus besar.
Tapi kita memiliki diri sendiri. Insya Allah potensi orang yang mageteng, orang yang tegas pada pendiriannya, maka itulah nanti yang akan dicari oleh masyarakat modern. Tipikal masyarakat modern itu adalah mencari orang yang potensial, memiliki yang tidak banyak dimiliki oleh orang lain. Itulah pendekatan potensial. Ya. Jangan lagi mengharapkan orang akan mengangkat kita ke atas. Jangan lagi mengharapkan uang otomatis akan mengorbitkan kita. Mungkin sekarang masih laku, tapi nanti akan datang sudah tidak ada lagi tempatnya. Kalau kita nggak punya kewibawaan, potensi diri, mau dibayar berapapun, itu nggak akan pernah ada yang terima dalam era keterbukaan seperti sekarang. Karena itu saya berharap kepada Sivitas Akademika Kabupaten Bone, mari kita berusaha untuk memiliki diri sendiri, menjadi tomageteng, tangguh dalam prinsip. Ya, jadi tidak cukup hanya dengan jujur, tapi kita juga harus punya power. Ingat ayat Al-Quran, ini yang saya pegang. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Orang yang paling tepat untuk dipromosi ialah al-qawi, orang yang kuat, tough, ya, mageteng. Al-amin, jujur, melempu. Magetan nama lumpuh, itu yang dicari masyarakat masa depan. Ya. Dan tidak perlu bermanuver macam-macam. Akan dicari. Dunia akan mencari orang yang punya potensi. Ya. Tidak perlu bawa map ke perusahaan A, B, C, D. Tidak perlu bayar amplopnya sekian pada sekian banyak orang. Dan tidak perlu juga koneksinya kepada pejabat atau pada orang besar. Ya. Modal kita untuk mengarungi masa depan adalah mageteng, nama lempu. Insya Allah. Ya, tidak mungkin orang mageteng tanpa pengetahuan yang luas. Ya. Tidak mungkin orang itu melempu kalau tidak punya iman yang kuat. Jadi ujung-ujungnya ilmu dan iman, ya kan. Kalau iman kita itu kuat, otomatis kita akan siddiq, terpercaya. Ya. Kalau ilmu kita kuat, otomatis kita akan menjadi al-quwah, potensi. Ya. Saya nggak tahu juga kenapa saya harus menjadi Menteri Agama. Padahal menteri yang paling boleh diganti-ganti, yang harus ada setiap kabinet itu adalah Menteri Agama. Kehadiran Menteri Agama, Kementerian Agama, itu sebetulnya jembatan, menjembatani Pancasila dengan Piagam Jakarta. Founding Fathers kita menetapkan Piagam Jakarta, disepakati ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Islam, menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ada keberatan dari Indonesia Timur. Ambon, Pak, yang mulia, kami dari komunitas Indonesia Timur merasa tidak terwadahi dengan Piagam Jakarta. Ya, kami keberatan karena tidak terwadahi dengan statement itu. Lantas, apa yang dimaui? Kami minta supaya redaksinya jangan seperti itu. Dicapailah ketuhanan yang Maha Esa. Founding Fathers kita yang dua diantaranya itu ulama besar. Kiai Haji Wahid Hashim Asy'ari. Dan juga Muslim yang lain. Hanya Amaramis di situ yang non-Muslim. Tapi kok mau menerima perubahan itu? Ya.
Dan itu saya kira suatu ilham yang sangat bagus oleh founding fathers kita. Saya pribadi membayangkan seandainya ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya yang menjadi dasar konstitusi negara, saya nggak tahu negara ini kayak apa. Karena syariat Islam itu kan tentu Muhammadiyah punya definisinya sendiri. Tentu NU punya definisinya sendiri. Al-Wasliyah punya definisinya sendiri. Belum lagi aliran teologinya, tentu Ahlus-Sunnah punya definisinya sendiri, Wahabi punya definisinya sendiri, Mu'tazilah juga punya definisinya sendiri. Sama-sama Ahlus-Sunnah, tapi ada Asy'ariyah, ya. Ada Maturidi. Maturidi pun terbagi dua, ada Maturidi Bukhara, ada Maturidi Samarkand. Jadi pasti masih akan bertikai internal kalau seandainya Piagam Jakarta itu dipertahankan pada waktu itu. Tapi dengan mengganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, semua menjadi akur dan tidak ada masalah per hari ini. Nah, jadi tidak perlu kita meratapi kehilangan Piagam Jakarta. Syukurilah Pancasila. Dan inilah keberadaan Kementerian Agama untuk memberikan ketenangan terhadap umat Islam bahwa kepentingan Anda tidak akan pernah terabaikan. Maka itu kehadiran Kementerian Agama adalah kementerian besar yang tidak boleh absen di dalam setiap kabinet dan dianggap menteri senior. Jadi tempat duduknya Menteri Agama itu berdempetan dengan menteri senior, Menko-Menko, terus Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, baru Menteri Agama. Menteri yang lainnya itu di sana-sana itu belakang. Nah, saya nggak pernah bermanuver, saya nggak punya partai politik, saya nggak punya politik yang saya perjuangkan. I myself, saya sendiri. Saya juga nggak punya uang, nyogok-nyogok. Kata orang dulu ya, nggak tahu sekarang. Jangankan menteri, ya. Eselon 3 saja itu perlu ratusan juta. Nah, dan apalagi jadi eselon 1, menjadi kanwil saja. Dulu katanya miliar-miliaran. Ya. Apalagi di atasnya kanwil. Nah, saya nggak ada satu sen, nggak pernah manuver. Saya juga nggak punya orang yang mengangkat saya di atas. Nah, tapi Ibu Megawati nawar jadi wapres. Pak Jokowi periode keduanya nawar jadi wapres. Ya, Pak Prabowo, saya baru datang dari Mesir, panggil, Pak, saya minta Pak Nasir membantu kami. Ya, jadi saya katakan, Bapak, mungkin bukan saya yang paling tepat untuk menjadi Menteri Agama. I have nothing. Ya, mungkin ada lebih baik daripada saya tidak keberatan. Ya, bayangan saya itu pasti banyak piring yang harus saya cuci di Kementerian Agama sekarang. Tapi enggak, justru kami percaya Anda. Nah, jadi saya ingin meyakinkan kepada kita semua bahwa kita tidak perlu mengandalkan uang. Saya nggak ada satu sen pun uang keluar untuk jadi menteri. Nggak ada partai politik yang mengusung saya. Nggak ada ormas-ormas apapun yang mengusung saya. Ya. Walaupun saya NU pengurus besar, tapi NU tidak merekomendasikan saya. Tapi kok kenapa pihak-pihak penentu itu ya aklamasi, ya, kata Pak Prabowo, saya nggak tahu kok kenapa keluarga saya tidak ada pilihan lain selain Anda. Saya nggak tahu kenapa partai saya tidak ada orang lain selain Anda. Saya nggak tahu kenapa tokoh-tokoh bangsa, ya, baik presiden, mantan presiden, maupun siapa, semua tentara, polisi, semua hanya satu nama, Anda. Saya juga heran. Semua agama non-Muslim juga hanya satu nama, Anda. Ya, jadi saya juga nggak tahu kenapa saya seperti itu. Mungkin modal saya sebagai orang bone,
ya, Magetteng, nama lempu. Tapi yang dimaksud Magetteng bukan berarti eh, tidak ada ya kelembutannya ya. Kalau hanya mengandalkan Magetteng, petu ki makin Magetteng makin besar peluang untuk putus ya. Ada engkau betul nama kompe, engkau betul nama Magetteng. Tapi jangan putus. Ya, seni di dalam bergaul seperti itu. Ya, melempu. Kalau orang melempu itu, dia tidak peduli. Ya, jangan takut jatuh karena fitnah. Hmm. Saya juga pernah difitnah macam-macam itu. Itu kasus Quran segala macam. Udah enggak kaitannya, tapi ya masih dikait-kaitkan. Saya nggak takut. Ya, kalau memang saya tidak melakukan apapun, Anda menghukum saya. Ada ayatnya. As-sijnu. Inna sijnu habbu ilayya. Penjara lebih aku sukai daripada hidup di istana. Itu kata Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi jangan takut ya menjalani hukuman karena fitnah. Neraka akan terasa surga. Ya, tapi jangan salah. Ia memfitnah, surganya akan terasa neraka. Jangan takut. Kalau kita jalan di atas rel yang benar, tidak boleh takut. Ya. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ya, kalau kita bersama Tuhan, nggak usah minta tolong kemana-mana. Tanpa berdoa pun juga sudah kita dalam genggaman Tuhan mau apa? Ya. Inilah yang saya ingin tegaskan pada anak-anakku semua para mahasiswa ya. Jadi banyak orang menjabat, habis tuh uangnya miliar, ratusan miliar, mungkin triliunan. Banyak tuh orang yang jadi segala macam, mengandalkan uang, mengandalkan orang, mengandalkan partai. Saya, apa yang saya andalkan? Uang saya nggak ada. Saya nggak punya tabungan macam-macam. Setiap kali ada tabungan saya, tabung di Bone. Membesarkan sekolah di Bone. Saya nggak punya di apa cadangan apa di kekayaan di luar. Karena saya lahir di Bone, maka kewajiban moral saya membesarkan Bone. Iya. Jadi kita juga nggak boleh menepuk dada. Wah, kami membangun. Enggak. Saya malah katakan tadi malam juga, itu pesantren bukan pesantren saya. Sepakat kami satu keluarga, itu adalah yayasan. Yayasan itu bukan punya pribadi. Itu sudah punya umat. Siapapun yang nanti dipilih pemimpin pemilik pondok pesantren itu, monggo silahkan. Jadi, ya, apa sih yang kita harapkan? Yang kita bawa cuma selembar kain. Yang kita mau makan cuma yang lewat di tenggorokan. Mobil cuma satu kita pakai kan. Jadi, apa yang kita cari? Ya, saya, ya udah, mau apa lagi? Saya cukuplah pensiun profesor. Istri juga pegawai. Itu anak. Anak saya tiga-tiganya dokter. Insya Allah sudah selesai dengan dirinya sendiri kan. Mau cari apa lagi? Kita bukan mencari yang besar, yang tinggi, yang banyak. Apa artinya semua itu kalau nggak berkah, ya kan? Sedikit tapi berkah, mengantarkan kita ke surga. Ya, jadi jangan takut. Mau sembunyi di mana? Pasti ketemu malaikat maut. Iya kan? Jadi jangan takut mempertahankan kebenaran. Jatuh. Bisa katakan di hadapan teman-teman. Besok juga saya dicopot jadi menteri. Saya lahir tanpa selai benang kok. Kenapa harus takut? Bukan saya ngejar-ngejar jabatan. Jadi kalau mau copot saya hari ini, ya kalau nggak laku di dalam negeri, masih banyak tempat di luar negeri yang menadah saya.
Orang pinter, kata orang lah, ya, tidak pernah jatuh. Saya saja nggak pinter, tapi saya merasa di mana-mana saya bisa hidup, apalagi kalau pinter. Nah, jadi anak-anakku semua para, eee, mahasiswa, belajarlah kepada dirinya sendiri. Apa yang kurang, apa yang lemah, ya. Saya punya resep, kalau mau disebut sukses, bagi saya enggak, masih ya biasa aja tuh. Saya hanya memesankan pada anak-anakku semua, belajar, belajar dan terus belajar. Itulah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.